Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dikeluarkan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini. Pemerintah berharap langkah ini bisa mengurangi defisit dan mengalokasikan dana ke sektor-sektor yang jauh lebih strategis. Namun, kebijakan ini menuaikan pro dan kontra, terutama pada pemangkasan anggaran di bagian sektor yang vital seperti pendidikan dan kesehatan. Banyak mempertanyakan apakah efisiensi anggaran ini benar-benar langkah yang strategis atau justru mengorbankan masa depan kita. Nah, untuk membahas ini lebih dalam, kita sudah ada narasumber pada hari ini yaitu Prof. Khairul Saleh. Ya. Halo, apa kabar Prof? Selamat pagi. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengisi podcast pada hari ini. Terkait dengan pembukaan podcast saya yang tadi, kita akan membahas topik yang cukup kontroversial untuk diperbincangkan Prof, yaitu efisiensi anggaran untuk mengoptimalkan fiskal atau mengorbankan masa depan. Nah, sebelum memulai ada baiknya saya untuk mempersilakan Prof untuk memperkenalkan diri. Monggo, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Khairul Saleh. Jabatan saat ini sebagai Ketua Prodi PDIA Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Kebijakan efisiensi anggaran ini digulirkan pemerintah untuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menuai pro dan kontra. Di satu sisi lain, kebijakan ini dianggap perlu untuk menjaga stabilitas fiskal negara. Di sisi lain, kebijakan pemangkasan anggaran di sektor pendidikan ini menimbulkan kekhawatiran apakah akan ada terdapat kesejahteraan pada masyarakat. Nah, mungkin saya langsung ke pertanyaan pertama ya Prof ya, karena kita waktunya terbatas. Untuk pertanyaan pertama tentang efisiensi anggaran itu selalu dianggap sebagai langkah yang strategis nih Prof. Tapi bagaimana ya Prof kita bisa memastikan bahwa efisiensi ini tidak menghambat pertumbuhan di sektor-sektor yang penting? Mungkin kita fokus pada sektor pendidikan dulu ya Prof, karena kan background Prof kan tentang akademisi gitu. Sektor pendidikan itu kan membutuhkan biaya operasional yang cukup tinggi dan biaya riset yang cukup besar ya Prof ya. Nah mungkin apakah ada Prof strategi jangka panjang maupun jangka pendek nih yang bisa diterapkan kampus UB untuk tetap optimal meskipun keterbatasan anggaran? Terima kasih atas pertanyaannya. Ini merupakan satu pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau dikaitkan dengan Kepres ya, Nomor 1 tahun 2025 yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden ya, dalam rangka untuk melakukan efisiensi anggaran. Ya, tentu saja yang diefisiensikan ini kan di semua lini, semua bidang. Ya, semua bidang. Yang salah satunya itu adalah di bidang pendidikan. Nah, sebelum saya berbicara tentang apa yang bisa dilakukan oleh Universitas Brawijaya, nah, sebenarnya yang perlu dilihat itu adalah efisiensi yang dimaksud oleh Pak Presiden itu yang seperti apa? Itu yang seperti apa efisiensinya itu? Seperti apa dan bagaimana? Serta untuk apa efisiensi itu dilakukan? Nah, nampaknya tiga hal itu tadi ini yang belum banyak diinformasikan dan belum banyak diketahui oleh publik. Gitu ya. Ya sebenarnya kalau untuk efisiensi sendiri, nah itu merupakan satu hal yang bagus. Namanya efisiensi. Cuma apa betul yang tertera di dalam Kepres Nomor 1 itu benar-benar merupakan satu kebijakan untuk efisiensi. Efisiensi itu kan untuk memampatkan atau untuk memperkecil anggaran dalam rangka untuk mencapai satu tujuan yang
tetap gitu. Yang tetapnya sudah ditetapkan di dalam APBN sebelumnya itu. Ya, jadi bukan berarti kalau efisiensi itu lalu kemudian tujuannya dikorbankan. Iya. Tidak bisa seperti itu. Itu namanya tidak efisiensi itu. Ya, Ya. nanti kalau yang dikorbankan berapa, yang dipotong berapa. Jangan-jangan 300. lebih banyak yang dikorbankan itu daripada yang dipotong. Nah, karena itu yang dulu. Nah, sebagaimana ketika kita ketahui bahwa APBN itu atau APBD, APBN maupun APBD karena ada hubungannya antara keuangan pusat dan daerah, ya itu kan tujuannya itu satu adalah untuk apa namanya menciptakan atau untuk membangun public facilities. Ya, public facilities itu pertama. Yang kedua untuk meningkatkan public service quality dan yang ketiga itu adalah untuk menyelenggarakan public service priority. Nah, terkait dengan pendidikan itu pendidikan termasuk salah satu daripada prioritas itu. Nah, gitu. Oleh sebab itu mestinya harus dipetakan. Saya tidak bisa mengatakan benar atau salah apa yang dilakukan Prabowo, tapi harusnya itu dipetakan dulu. Ya, dipetakan dulu. Kalau prioritas saja ada, misalnya prioritas pertama, ya primer, ya kemudian prioritas sekunder, sampai dengan tersier dan selanjutnya pendidikan masuk yang seperti apa. Nah, seperti itu. Ya kalau tiba-tiba hanya dipotong, lalu yang dipotong yang bagian mana? Nah, itu tidak bisa ngawur gitu. Ya tidak bisa. Pokoknya anggaran seluruh Indonesia untuk pendidikan saya potong misalnya nih, 25%. Misalnya dari anggaran yang telah ditetapkan. Otomatis ini kalau misalnya gampangannya itu dibagi rata untuk perguruan tinggi, masing-masing dipotong 25%. Pasti kelabakan itu. Pak Rektornya. Nah, yang 25% itu apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Nah, itu sehingga lalu mestinya di dalam Kepres nomor 1 tahun 2025 itu ya ada rambu-rambulan lagi. Rambu lagi misalnya juklaknya, juknisnya ini yang boleh dipotong, ini yang tidak boleh dipotong. Nah, gitu. Misalnya untuk peningkatan kualitas pendidikan, ya jangan dipotong. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya hanya motong untuk supaya pimpinan tidak banyak keluar negeri misalnya, itu ya nggak masalah. Ya, karena nggak masalah. Sepanjang kepergian mereka ke luar negeri itu memang bukan merupakan satu hal yang apa namanya yang sangat dipentingkan gitu. Tapi kalau misalnya di sana untuk melakukan kerjasama, untuk mendapatkan akreditasi internasional, kan tidak boleh di ini ya, sehingga lalu harus ada rambu-rambu itu. Nah, itu yang nampaknya belum. Ya, belum itu apakah saya termasuk sebagai masyarakat yang tidak tahu atau kok di dalam undang-undang itu tidak tahu, tapi undang-undangnya itu memang nggak ada di situ. Ya, apa namanya di Kepres itu tidak menyebutkan prioritas-prioritas itu. Ya benar. Nah, gitu. Mungkin ini ya Pak ya, komunikasi dari pemerintah ke masyarakat publik sehingga ada miskom, jadi kitanya juga tidak tahu efisiensi yang sebenarnya bagaimana ya. Terkait itu juga kan efisiensi untuk mengurangi defisit. Nyatanya APBN kita 2 bulan ini udah bengkak Bapak, atau mungkin itu ada kepentingan atau program-program besar lainnya ya. Ya, memang ada kontradiksi. Jadi meskipun Pak Prabowo kemarin juga dikritik itu agak marah. Dalam satu sisi efisiensi, dalam satu sisi memperbesar program dan mempergemuk birokrasi. Nah, otomatis masing-masing birokrasi itu kan butuh anggaran. Ya, butuh anggaran operasional, butuh gaji pegawai yang baru, butuh menteri baru dan segala macam itu tidak sinkron dengan kebijakan yang apa namanya yang efisiensi apa namanya program efisiensi itu. Beda kalau misalnya apa namanya programnya itu bukan program efisiensi tapi realokasi dan redistribusi. Ini tak ambil sini, tak alokasikan sana, ini tak ambil sini, tak redistribusikan ke sana. Itu beda. Ya gitu. Nah, itu yang perlu mumpung belum
terlanjur. Mestinya kalau Pak Prabowo, dan saya yakin Pak Prabowo bijak, nah, perlu ditinjau kembali dan kemudian perlu dilakukan revisi kalau perlu ya. Ya, contoh misalnya salah satu negara yang pernah melakukan kebijakan efisiensi, Argentina. Nah, itu kan drastis. Perbaikannya ya, maksud saya, bukan penurunannya, karena memangkas birokrasi. Iya. Ya gitu ya kan, mestinya Pak Prabowo harus melakukan apa yang disebut sebagai right sizing birokrasi. Ya, membutuhkan menghitung ulang jumlah birokrasi ini yang dibutuhkan itu berapa sih. Nah, gitu mestinya. Ya, kalau dulu kan namanya downsizing. Kalau downsizing sekedar mangkas, kalau enggak ini right sizing. Ya, memperbaiki birokrasi itu baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Itu. Ya. Saya setuju Pak Prabowo harus berani untuk meninjau ulang birokrasinya untuk APBN kita, Pak. Tapi terkait pertanyaan saya tadi, bagaimana strategi jangka panjang dan jangka pendek yang bisa diterapkan oleh kampus UB untuk optimal keterbatasan anggaran ini? Kan setiap UI juga sudah declare bahwasanya untuk efisiensi ini mereka memutus beberapa langganan artikel-artikel jurnal ilmiah gitu. Ya. UB ada. Jadi itu memang perlu dipikirkan. Tapi kalau saya melihat misalnya UI itu tadi memutuskan dengan hubungan langganan jurnal ilmiah, enggak lah. Karena itu merupakan sumber ilmu pengetahuan. Ya itu kan. Ilmu pengetahuan yang baru itu kan selalu termuat di dalam jurnal. Dan gitu, jurnal ini hasil dari sebuah penelitian. Nah, itu ya mestinya tidak dipangkas, tapi menciptakan lembaga penerbit jurnal yang independen, yang tapi yang kualitasnya itu sekualitas Scopus lah, kayak kalau Indonesia kan Scopus atau WOS dan segala macam, itu yang diperbesar mestinya. Jangan langganannya ini, kalau langganannya nanti dipotong, informasi nggak masuk. Nah, gitu kan, informasi tidak masuk. Itu yang menjadi kekhawatiran tentang penyebaran ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Nah, untuk Unibro sendiri, saya pikir ya harus mencari pola atau model, ya bagaimana caranya melakukan hubungan dengan lembaga-lembaga penerbit jurnal atau lembaga-lembaga penyebar ilmu pengetahuan dan segala macam itu, yang melakukan bargain, ya melakukan kesepakatan bagaimana supaya Brawijaya tetap bisa mendapatkan akses ilmu pengetahuan itu, tetapi dengan biaya yang berbeda. Insya Allah orang luar negeri welcome yang seperti itu, yang gitu. Ya, contoh misalnya, dalam satu sisi kalau memutus langganan jurnal itu kan kita kehilangan momentum untuk mendapatkan informasi baru dari para author, para researcher, ya, untuk menyebarkan ke sini karena di sini tidak bayar. Yang satu, nah itu juga menjadi ada keterbatasan. Bagaimana kalau misalnya autornya itu orang Brawijaya atau orang Indonesia pada umumnya atau orang Brawijaya pada khususnya. Nah, sekarang ini ada beberapa lembaga penerbit Scopus itu, yang Scopus malah yang sudah free itu. Ini ada beberapa mahasiswa kemarin saya tanya, ini bayarnya berapa ini? Q2. Ini free, Pak. Nah, rata-rata gitu ya. Cuman free dalam hal itu ada yang open, ada yang close. Kalau yang open itu bisa diakses oleh siapa saja. Yang close itu bagi orang yang membutuhkan, bayar kepada penerbit, gitu. Ya. Oke, saya setuju. Ya, mungkin itu
jangka panjang yang harus dipikirkan oleh IB ya. Iya, itu. Terkait pertanyaan selanjutnya nih Prof. Dan kita pada dampak sosial masyarakat. Sebenarnya tadi Prof sudah mention bahwasanya ada negara yang berhasil dengan kebijakannya seperti Argentina. Tapi mungkin mau saya ulang lagi pertanyaannya adalah apa yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah? Kan tadi prioritasnya apa? Kalau setahu saya kan saat ini pemerintah kan prioritasnya ke swasembada pangan ya Prof ya. Kalau tidak salah informasinya. Dalam menyusun kebijakan efisiensi anggaran agar tidak mengorbankan kebutuhan dasar pada masyarakat sendiri. Nah, seperti yang kita tahu, Prof kan tadi sudah mention bahwasanya baru-baru ini kan Vietnam melaksanakan pemangkasan terhadap PNS mereka ya, Prof ya. Kalau nggak salah itu 20% atau 15% gitu ya, Prof ya. Kebijakan yang cukup berani menurut saya. Bagaimana tanggapan Profesor terkait Vietnam, Chin? Ya, itu masing-masing negara itu kan memiliki sistem yang berbeda. Ya, jadi kita tidak bisa copy paste dari apa yang dilakukan Vietnam, termasuk juga tidak bisa copy paste dari Argentina. Cuman bisa dipergunakan sebagai perbandingan-perbandingan. Seperti itu. Tentang apa tadi? Tentang ASN? Iya. Kenapa? Pegawai negeri, mereka memangkas anggaran 15%. Boleh dipangkas anggarannya itu 15%. Tapi ASN yang mana? Nah, gitulah ASN yang mana? ASN-nya yang kelasnya kelas kecil dipotong 15% ya sudah sulit hidup. Ya kan? Ya kan gitu. Tapi yang dipangkas itu mestinya gaji menteri, ya kan gitu ya. Itu potong itu gaji menteri yang puluhan, bahkan mungkin ada yang ratusan juta gaji pegawai ya, tunjangannya di perusahaan, BUMN dan segala macam. Gajinya sampai miliar. Nah itu pun juga masih korup. Kadang-kadang kan gitu lah. Itu yang dipangkas, itu yang ditata. Itu loh, itu yang ditata. Kalau itu dikurangi, masih bisa dia hidup layak. Tapi kalau golongan kecil ini, yang di ini ya golongan misalnya udah dipangkas saja itu honorer. Lalu kemudian dipangkas itu tukinnya, tunjangan nggak bisa hidup. Nah kalau nggak bisa hidup, lalu kemudian otomatis dia akan mencari sambilan, ya enggak, untuk menyambung hidup itu. Betul. Nah untuk mencari sambilan lalu mengorbankan kinerja utama. Nah gitu, lalu nanti kinerjanya turun kan gitu. Nah sekarang agak menyimpang sedikit saya dari yang efisiensi itu. Tentang korupsi itu kan juga sudah banyak ditemukan. Tapi apa yang sudah dilakukan oleh negara? Ini sekian, ini sekian, ini sekian. Nah itu mestinya segera ambil, ya segera dieksekusi itu. Satu, dipergunakan untuk apa? Untuk nyaur hutang. Itu efisien, kan gitu. Hutang ditutup itu efisien itu kan, bunganya itu kan, itu dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain, yang Pertamina korupsi, kemudian BPJS korupsi, kemudian macam-macam PLN, semuanya korupsi. Nah gitu, karena ya selama ini ya tidak takut atau bagaimana. Iya benar. Mungkin karena publik juga tidak percaya ya. DPR juga belum mengesahkan RUU perampasan aset begitu kan, Prof. Jadi kayak ya gimana begitu kan. Oke. Apa ada yang mau disampaikan lagi? Tentang perampasan aset macam-macam itu ya, mestinya kalau DPR tidak mau, ya lembaga legislatif nggak mau, ya eksekutif bisa ambil ini kan. Sistem pemerintahan kita kan sistem pemerintahan presidensial, bukan parlementer. Ya, kan membuat aturan apa ya, seperti kan kemarin bisa membuat kepres, ya kepres tentang efisiensi. Kenapa kok sekarang tidak membuat kepres tentang seperti itu? Ya seperti itu, tapi harus betul-betul dilaksanakan. Nah sekarang ini saya juga balik bertanya, selama ini kan sudah
mulai ada lembaga KPK itu kan sudah banyak aset-aset koruptor yang katanya disita. Oh ya, ada Itu, Pak, satu gedung ya. ada gedung, ada mobil, ada Satu gedung isinya semua aset semua aset. pembebasannya. Nah ya itu, terus kemudian ada uang macam-macam. Nah untuk apa itu dibiarkan begitu? Segera eksekusi itu kemudian dimanfaatkan. Itulah, jangan-jangan nanti keluar dari mulut singa masuk ke mulutnya harimau. Kadang-kadang gitu ya. Kan gitu, ya gitu. Jadi tidak hanya sekedar efisiensi atau meminimalkan anggaran, tapi memaksimalkan hasil rampasan korupsi itu dipergunakan untuk apa? Itu diumumkan. Gitu. Diumumkan. Iya, berarti kebijakan dari negara-negara yang sudah melakukan efisiensi itu tergantung dari prioritas. Oh iya, tergantung dari prioritasnya. Ya jangan prioritas yang utama. Ya nanti kalau prioritas utama pendidikan ya dosennya malas ngajar. Nanti mengorbankan kebutuhan masyarakat gitu. ya Pak ya. Iya, mengorbankan kebutuhan masyarakat. Iya Prof. Iya, kalau pertanyaan selanjutnya tentang eksekusi dari kebijakan. Efisiensi ini berjalan sesuai dengan rencana untuk meningkatkan efisiensi anggaran demi kepentingan sektor Indonesia. Tadi sudah dijelaskan ya sama Prof ya. Terkait juga kasus korupsi yang tadi di-mention oleh Prof Khairul, ada juga nih Prof berita tentang mantan Presiden Filipina kalau tidak salah ya. Dia juga melakukan kebijakan itu yang berani, Prof. Mengambil semua asetnya lalu dihancurkan, aset-aset koruptor itu. Namun ternyata setelah dia turun jabatan, dia terkena hak asasi manusia, Prof. Terkait karena dia memberantas semua bandar-bandar narkoba. Ternyata sekarang dia yang kena definisi melanggar hak asasi manusia itu yang perlu diperbaiki kalau menurut saya. Itu ya. Kalau sekarang itu penjahat, contoh ya, melakukan satu kejahatan kepada orang yang baik-baik, dia tidak dikatakan melanggar hak asasi manusia. Tapi kalau pejabat negara menangkap, misalnya menembak atau tadi itu merampas aset, dikatakan itu melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu haknya siapa? Nah, kalau ada hak, ada kewajiban kan begitu ya. Untuk menjamin hak asasi manusia masyarakat, pemerintah wajib melakukan apa? Nah, untuk sebaliknya ya itu untuk misalnya itu tadi untuk melaksanakan hak asasi manusia para pejabat, negara wajib apa? Masyarakat wajib apa? Jangan kalau kamu melanggar hak asasi, tapi kalau aku tidak, karena begitu sekarang itu. Ya, itu asas keadilannya itu masih belum. Ya, hak asasi manusia itu kalau menurut saya definisinya, prinsip-prinsipnya itu masih perlu diperbaiki kan dalam perkembangan zaman yang semakin maju kan. Perlu ada perubahan-perubahan. Kan tidak mungkin statis ya. Undang-undang itu sifatnya statis, kebutuhan masyarakat itu dinamis. Iya, karena gitu. Kalau kita sebagai warga sipil kan kebijakannya kewajiban kita kan untuk ini, Prof, untuk membayar pajak tetap pada waktunya ya, Prof ya. Bagaimana dengan kewajiban pemerintah kepada masyarakatnya, kepada pembayar pajak tadi itu. Jangan melanggar hal gitu. Oke, Prof. Mungkin pertanyaan terakhir nih, Prof. Monggo. Sebelum penutupan nih, Prof. Tentang Danantara, Prof. Kan sudah diresmikan nih ya, Prof. Akhir-akhir ini. Sebenarnya ini sebuah kegelisahan saya maupun masyarakat di Indonesia, Prof. Terkait aspek transparansi mereka. Pada pengawasan kebijakan Danantara, apalagi Prof, yang kita tahu bahwa sentimen publik tuh akhir-akhir ini sangat kecewa ya, Prof ya. Yang tadi di-mention oleh Prof juga kan, akhir-akhir ini kasus korupsi mulai mencuat gitu di publik gitu kan, membuat
rasa kecewa pada kita, Prof. Mm. Bagaimana, Prof? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, Prof, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat nih? Karena kita sangat-sangat sudah muak dengan banyaknya kabar-kabar buruk itu, Prof, gitu kan. Padahal bagaimana kita bisa percaya kepada pemerintah untuk mengelola Danantara ini? Jika undang-undang perampasan aset saja juga belum disahkan. Ya. Nah, sekali lagi bagaimana tanggapan Prof terkait ini? Oke, ya jadi dengan Danantara itu kan juga menggunakan apa namanya dana publik. Dana publik. Ya, dana yang ada di bank-bank dan macam-macam itu, dan itu tidak semuanya milik pemerintah, milik masyarakat juga yang menabung, yang deposito, yang investasi, yang macam-macam ada di situ, dan dipilih oleh pemerintah itu bank-bank yang besar, yang kecil kan tidak. Ya. Nah itu. Nah kalau memang pemerintah serius, mumpung belum terlanjur itu, tinjau kembali orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola. Nah sekarang ada siapa di situ? Ya, supaya prinsip manajemen itu the right man on the right place to the right job, gitu lah. Menempatkan orang yang cocok pada tempatnya cocok untuk melakukan pekerjaan yang benar. Karena gitu. Dan itu yang perlu ditinjau. Lah di situ masih apa namanya masih banyak itu. Kalau saya melihat itu ya sangat individual. Saya melihat itu, yaitu orang-orang yang ditempatkan di situ. Ada yang mantan koruptor, diberi kepercayaan lagi, kan begitu. Nah itu kan ada lagi yang sebenarnya orang itu tidak dimaui masyarakat, ditaruh di situ, ya ability-nya, kompetensinya juga tidak pada tempatnya. Nah itu nanti kan apa namanya? Ya, Pak, ya? Iya, itu akan itu nanti kalau ujung-ujungnya nanti tiba-tiba Danantara bangkrut, pailit, lalu kan menghilangkan apa namanya kemampuan ekonomi para apa namanya yang pelaku ekonomi yang tergabung di dalam lembaga-lembaga perbankan itu. Nah, kalau pailit nanti akhirnya ujung-ujungnya mempengaruhi perusahaannya atau ya. IHSG Itu jatuh karena gitu. Iya. Ya, jatuh, kemudian nilai uang rupiah jatuh, kemudian banyak pabrik yang tutup. Lah kan kalau begitu terus bagaimana? Yang akan muncul ini aja masih perlu diperhatikan apa namanya bagaimana dia mendapatkan satu pekerjaan. Nah, di satu sisi orang yang sudah bekerja ternyata kena imbas negatif dari kebijakan itu. Nah, sehingga lalu mestinya Pak Prabowo juga mengundang para pakar. Ya, para pakar ekonomi makro. Nah, gitu diundang untuk apa namanya? Mengedukasi masyarakat. Iya, begitu. Jangan nanti dan kemudian terbuka kritik. Ya, kritik itu jangan menganggap bahwa orang yang kritik itu mesti benci, tidak. Tidak, kami cinta negara. Begitu. Nasionalis ya, kita begitu. Gitu. Nah, itu diajak ngomong bersama, kemudian apa namanya menempatkan orang-orang yang kredibel, berkompeten di situ, yang jujur. Karena kalau orang Indonesia itu barangkali orang kredibel, orang kompeten, orang pinter banyak, orang yang jujur yang kurang. Berhubungan dengan moral. Berhubungan dengan moral itu. Iya benar. Kayak gitu. Ya itu yang perlu. Ini mumpung juga belum loh ya, mumpung ya meskipun saya juga ada beberapa kebijakan Pak Prabowo itu yang saya setuju, misalnya untuk tentang andai kata itu bukan isu ya, misalnya gitu tentang apa namanya Selat Malaka, Pak Prabowo nanti akan membuat ini dan segala macam itu bagus. Membangun apa namanya pelabuhan internasional yang besar yang
mengalahkan Singapura itu. Wah, Nah, gitu supaya nanti tidak lewat Singapura kalau kita ekspor impor lewat situ. Tetapi ya sekali lagi orangnya siapa yang kita iya. di situ. Dan Gitu. juga pasti akan ada hambatan dari Singapura juga, Pak. Iya. Karena ekonomi mereka sebagai Oh iya besar dari sudah situ. hancur ini. Iya. Jadi gitu. Wah, Iya. itu kontroversial ya. Ya, ya, jadi kalau apa namanya yang baik dari Pak Prabowo ya kita katakan baik. Baik. Yang kurang baik ya kita ikut saran. Iya. Kalau yang tidak baik kalau bisa ya diperbaiki. Segera kan begitu. Benar, Ya, Bapak. gitu. Iya. Iya, belum dimulai saja IHSG udah hancur Nah kan, Pak. itu, iya. Investor asing udah mulai keluar Betul. dari kita karena kan ya Ya. IHSG tidak Itu. bagus untuk Iya, ya kepercayaan itu ya, Iya. kepercayaan internasional itu, Mm-mm. ya pelaku ekonomi internasional itu yang kurang pada Indonesia. Iya. Gitu. Nah, jadi Benar-benar. sehingga lalu perlu kerja serius, ya perlu kerja serius dari Pak Prabowo. Ya sudah tidak perlu lagi kalau menurut saya ya secara politis lah ya. Mm-mm. Ya jangan pakai hidup Pak Jokowi gitu lah ya. Ya kita itu presiden ya sudah, yang kemarin Anda presidennya, sekarang saya gitu. Nah gitu, saya punya polisi sendiri kan gitu. Iya, harus berani ya, Pak Harus ya. berani gitu. Untuk Indonesia cepat Iya, maju. gitu. Oke, Prof. Mungkin Iya. pertanyaannya sudah nih, Prof. Sudah Iya. terjawab semua oleh Profesor Ya, ini kan. iya. Sebelum menutup perbincangan, mungkin ada closing statement nih dari Prof atau harapan Profesor mengenai kebijakan ini. Mungkin bisa dilihat juga oleh publik. Oh ya. Monggo, Oke. Prof. Ya, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh apa namanya HNP. ANP ya, untuk memberikan apa namanya itu apa namanya minta informasi dari saya. Ya, harapan saya ke depan ya tetap Indonesia itu jaya. Amin. Ya Indonesia semakin makmur, Amin. Indonesia semakin adil dan segala macam itu harapan. Ya, tapi semua itu baru bisa dilaksanakan apabila pihak pemerintah memang serius di dalam apa membenahi sistem pemerintahan dan sistem keuangan kita. Tanpa keseriusan yang tinggi, nah itu sulit. Ya, saya tidak mengatakan tidak bisa ya, sulit sehingga Pak Presiden, kemudian para kabinetnya, kemudian apa namanya para pelaku ekonomi serta para ilmuwan, ya itu harus duduk bersama dalam satu meja untuk merumuskan satu kebijakan yang betul-betul paripurna ke depan. Itu ya, tidak hanya paripurna di atas kertas, tapi paripurna di dalam komitmen mereka untuk apa namanya bisa melaksanakan dan bisa mencapai apa yang diharapkan oleh Indonesia di masa yang akan datang. Oke, Nah, Prof. gitu. Benar-benar. Jadi ini harus komunikasi pemerintah terhadap pakar ahli maupun kami keluarga untuk bisa menjalankan efisiensi anggaran ini dengan baik, Prof. Betul. Ya. Kalau misalnya ahli itu tidak hanya dosen, profesor ya. Iya. Mahasiswa itu juga insan akademisi. Nah, itu justru kritis. Profesornya belum apa-apa, mahasiswanya sudah berangkat duluan. Untuk demo ya, Prof ya. Ya, gitu. Aktif. Iya, gitu ya. Demonya kan bukan tidak sembarang demo. Iya. Ya, kita menuntut keadilan kesejahteraan masyarakat. Iya. Oke, Prof, terima kasih banyak atas Terima kasih kembali. Terima kasih. Iya, analisanya hari ini luar biasa, Prof. Yeah. Dari diskusi siang ini kita bisa melihat bahwa efisiensi anggaran bukan sekedar soal memangkas biaya, tapi juga bagaimana memastikan setiap rupiah itu digunakan dengan benar untuk dampak yang baik terhadap masyarakat. Tentu kita berharap ya pemerintah bisa menjalankan kebijakan ini dengan transparan dan tetap berpihak kepada kepentingan publik. Buat pendengar podcast, terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa share pemikiran kalian di kolom komentar dan follow podcast ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye, Prof. Terima kasih ya, Prof ya.